Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak soleh soleha? Tetap semangat, harus semangat menjaga kesehatan ya. Tingkatkan beribadah, rajin belajar, rajin mengaji. Nah, sebagai anak soleh, soleha, rajin belajar, rajin mengaji, rajin beribadah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kali ini subtema senangnya belajar surat Al-Kautsar. Nah, itu yang D ya. Pesan dalam surat Al-Kautsar untuk kelas 3 SD semester 2. Untuk SD kelas 3 semester 2. Nah, nanti anak-anak ya memahami materi yang ada di video ini ya, agar anak-anak paham. Kalau punya bukunya, anak-anak buka bukunya ya, tanyakan kepada guru-guru, tanyakan kepada ustadz-ustadzah kalian, agar kalian paham, tambah paham. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebelum belajar awali dengan doa. Nanti sesudah belajar juga diakhiri dengan berdoa. Nah, membaca kalimat dalam surat Al-Kautsar. Nah, ini ya. Ini penjelasannya ya dari surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Nama Al-Kautsar diambil dari perkataan Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat ini ya. Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah. Nah, itu ya dipahami ya. Nah, itu. Jadi Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang lebih, nikmat yang besar. Nah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Ya. Termasuk surat Makkiyah. Ya, itu. Surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 yang diturunkan sesudah surat Al-Adiyat. Ya. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Nah, itu ya. Surat Al-Kautsar itu diturunkan di kota Makkiyah karena di kota Mekah. Nah, terdiri dari 3 ayat gitu ya. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Nah, surat Al-Kautsar itu surat yang ke-108 ya. Anak-anak memahami ya itu ya. Nah, itu biar anak-anak paham berapa surat Al-Kautsar itu ya. 3 ayat misalnya ditanya sama bu guru atau pak guru ya. Nah, diturunkan di mana? Diturunkan di Makkiyah misalnya. Misal anak-anak ditanya oleh bapak ibu guru. Nah, itu surat yang keberapa? Surat yang ke-108 seperti itu. Jadi anak-anak paham saat ditanya, jawab oleh bapak ibu guru kalian. Ya, itu. Jadi untuk paham biar paham. Dipahami ya tadi ya. Surat Al-Kautsar itu ya terdiri dari 3 ayat ya. Itu diturunkan di kota Makkiyah ya. Pokok surat ini ya, pokok surat Al-Kautsar adalah perintah melaksanakan sholat dan berkurban karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman. Nah, itu anak-anak memahami ini ya. Di pokok surat ini adalah perintah melaksanakan sholat dan berkurban.
karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan ya, untuk mereka yang beriman. Pokoknya yang beriman melaksanakan sholat dengan khusyuk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan banyak kenikmatan. Ya, di dunia juga mendapatkan kenikmatan ya. Nah, kenikmatan sholat, hatinya tenang ya. Juga apa yang kita inginkan kadang ya dapat dikabulkan ya, karena kita memohon kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat juga kita berdoa pasti ya. Nah itu, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan ya di dunia, apalagi di akhirat ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, masuk surga, kenikmatan yang besar ya. Itu amin Allahumma amin. Jadi anak-anak itu juga melatih untuk sholat, meningkatkan sholat. Nah itu ya, kalau sudah besar besok ya untuk juga melaksanakan berkorban ya. Itu misalnya apapun semuanya ya, itu korban ya. Itu. Jadi anak memahami itu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak, nikmat yang besar bagi orang-orang yang beriman, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah sebagai tanda syukur atas nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya, meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai tanda syukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Alhamdulillah mendapatkan ilmu, alhamdulillah mudah mendapatkan ilmu, alhamdulillah banyak rezeki, alhamdulillah dan lain sebagainya. Jadi apapun itu menjadikan rasa syukur, menjadikan ya dalam hati kita mengucap alhamdulillah, segala puji dan syukur ya. Nah itu alhamdulillah banget saya mudah mengerjakan ini, alhamdulillah banget tuh, merasa syukur, bersyukur. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bentuk syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda syukur ya. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kemudahan dalam mencari ilmu, kemudahan dalam mengaji ya, apabila kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah ini ya, membaca surat Al-Kautsar, anak-anak pahami ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah itu ya, artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, arti dari surat Al-Kautsar, 1. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Yang kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Arti yang ketiga, sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ya itu ya artinya ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak untuk kita. Ya, tapi ya ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat ya, maka dirikanlah sholat dan berkurban. Mendirikan sholat, kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah dan lain sebagainya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak rajin beribadah, tingkatkan beribadah, sholat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sungguhnya yang membenci kamu dialah yang terputus.
terputus. Nah, ini di ayat yang ketiga, di arti yang ketiga, nanti di materi juga akan saya jelaskan ya. Nanti anak-anak pahami di materi ini ya, yang ayat ketiga itu apa sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, nanti anak-anak pahami. Nah, ini ya, surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Mengulang kembali, surat Al-Kautsar turun di mana tadi? Turun di Makkiyah, di kota Mekah. Nah, terdiri dari 3 ayat. Nah, itu ya, pahami. Nah, lanjut. Surat Al-Kautsar ini sebagai penghibur hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya putra beliau. Nah, itu ya. Surat Al-Kautsar turun berkenaan dengan anggapan orang kafir Quraisy bahwasannya kematian anak laki-laki Nabi Muhammad SAW berarti putuslah keturunannya. Nah, itu ya, orang-orang kafir Quraisy itu menganggap seperti itu. Nah, itu ya, bahwa meninggalnya putra beliau ya, putranya Nabi Muhammad SAW itu berarti ya putuslah keturunannya ya, itu berarti putuslah keturunannya. Nah, itu anggapan orang kafir ya, seperti itu ya. Nah, jadi orang kafir itu merasa senang. Nah, orang kafir itu merasa senang bahwasanya itu ya, kematian ya putra Nabi Muhammad SAW itu, nah ada berarti putuslah keturunannya itu ya. Itu anggapan orang kafir itu seperti itu. Nah, ini asbabul nuzulnya ya, asbabul nuzulnya surat Al-Kautsar ya. Jadi sebagai penghibur hati Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya putra beliau. Nah, bahwasannya berkenaan dengan anggapan orang kafir. Nah, bahwasannya kematian anak laki-laki Nabi Muhammad SAW berarti putus keturunannya itu putus. Nah, itu seperti itu anggapan orang kafir, bahwasanya sudah tidak ada lagi keturunannya ya, telah putus. Nah, itu anggapan orang kafir. Nah, ini sababul ya surat Al-Kautsar. Nah, sebab-sebab turunnya Al-Kautsar ya, surat Al-Kautsar. Nah, anak-anak memahami demi sedikit biar anak-anak paham. Nah, itu ya, itu tadi yang berkenaan dari arti ya. Ini arti surat Al-Kautsar yang ketiga, yang sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Karena apa? Karena orang kafir Quraisy itu membenci Nabi Muhammad SAW. Itu membenci Nabi Muhammad SAW. Yaitu ya, bahwasanya orang kafir Quraisy itu senang kalau putra Nabi Muhammad SAW itu meninggal, dan anggapannya itu berarti putus keturunannya. Itu seperti itu. Orang kafir Quraisy itu senang, merasa senang. Nah, jadi turunlah surat Al-Kautsar ini ya. Nah, nanti biar anak-anak paham ya, memahami sebab-sebab turunnya surat Al-Kautsar itu apa. Misalnya anak-anak ditanya oleh Bapak Ibu guru, nah anak-anak menjawabnya itu ya. Nah, oleh karena itu surat ini turun sebagai bantahan terhadap ucapan orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, itu sebagai bantahan untuk tidak sedih, untuk tidak terputus. Nah, itu ya. Nah, untuk tidak terputus, bahwasanya keturunan Nabi Muhammad SAW itu tidak terputus. Seperti itu. Anak-anak memahami ya. Dan sampai sekarang ya, turunannya selalu ada habaib ya, para alim ulama, habaib, syarifah, nah itu namanya sekarang ya. Itu bahwasanya surat ini ya, sebabnya
sebab-sebab turunnya surat Al-Kautsar. Nah, oleh karena itu surat ini turun sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy, ya, bahwasanya itu kan orang-orang kafir Quraisy itu tidak suka dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu berkenaan di arti surat Al-Kautsar yang ketiga, bahwasanya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy itu terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu tidak boleh membenci Nabi Muhammad SAW, tidak boleh kita menjalankan perintahnya, sunnah-sunnahnya, ajarannya, ya. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Jadi dirikanlah sholat, ya, mendirikan sholat, berkurban, itu maksud dari surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 3. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang banyak untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang sholat, untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan celaka orang-orang yang membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, pesan dalam surat Al-Kautsar 1 ayat pertama, ya, menjelaskan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, ya. Dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak ini, manusia diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya, ayat pertama menjelaskan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak ini, manusia diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya itu banyak, ya. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri, ya. Diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sholat, mendirikan sholat 5 waktu dan berkurban. Itu maksud dari makna dari surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 3. Anak-anak terus memahami, biar anak-anak paham, ya, apa sih pesan dalam surat Al-Kautsar, yaitu, ya, menjelaskan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak ini, ya, diperintahkan untuk mensyukuri nikmat, mendapat apapun alhamdulillah, seperti itu, ya. Terus dipahami, ya, biar anak-anak paham materinya. Lanjut, ayat yang kedua menerangkan cara bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk syukurnya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk sholat, nah, itu ya, dan berkurban, itu ya. Sholat dan berkurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi menjalankan sholat, ya, sholat 5 waktu, apalagi wajib. Anak-anak itu, ya, misalnya yang umur berapa anak-anak itu, ya, SD kelas 3, ya. Nah, itu umur segitu, kelas 3, ya, kelas 3 SD, anak-anak belajar, ya, meningkatkan ibadah, belajar sholat, ya, yang belum sholat, ya, belajar sholat, wajib sholat itu, ya. Nah, apalagi, ya, dimulai dari kecil, dilaksanakan dari kecil, ya. Kalau sebelum SD latihan sholat, ya, itu pahala yang banyak, pahala yang besar, agar anak-anak terus menerus terbiasa melaksanakan sholat dan wajib. Nah, anak terus meningkatkan ibadah, sholat, mengaji, ya, itu mensyukuri nikmat. Yang ayat yang kedua itu, ya,
bahwasanya cara bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, cara bersyukurnya kita menjalankan sholat 5 waktu, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, ya, menjalankan perintahnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam sholatnya, dalam sholat juga berdoa, setelah sholat juga berdoa, dan berkurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, tadi di pesan yang pertama anak-anak memahami ya betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Diperintahkan untuk mensyukuri nikmat. Diperintahkan untuk sholat juga, dirikanlah sholat, ya, itu sholat 5 waktu, sholat sunnah dan lain sebagainya, dan berkurban. Terus dipahami ya, biar anak-anak paham ya dari pesan dalam surat Al-Kautsar ya, ayat 1 dan ayat 2 ya. Sekarang lanjut ke ayat yang ketiga. Apa itu ya? Yang maksud dari ayat yang ketiga, pesannya menerangkan orang-orang ya, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, mereka yang terputus. Nah itu tadi ya, ya di depan sudah dijelaskan. Nah ini ya, nah, pesan dalam surat Al-Kautsar ayat ketiga ini. Nah, menerangkan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, mereka yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ya, orang-orang yang membenci ya, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar, nikmat yang kecil, itu ya. Nikmat yang besar, nikmatnya besar, nikmatnya sangat besar ya. Itu ya. Betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Itu ya. Nah, jadi orang-orang yang membenci Muhammad SAW, mereka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan celaka dan mengalami kekalahan. Itu tadi ya penjelasannya dari asbabun nuzulnya. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu kan membenci Nabi Muhammad SAW ya, karena meninggalnya putra Nabi Muhammad SAW ya, itu anggapan orang-orang kafir Quraisy itu berarti putuslah keturunannya. Nah itu kan suatu kebencian ya, suatu kebencian orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi surat Al-Kautsar ini turun ya untuk bantahan, untuk tidak akan terputus. Nah itu suatu bantahan ya. Jadi asbabul dari nuzulnya surat Al-Kautsar ini, sebab-sebab ya, asbabul itu ya nak ya, asbabul itu artinya turun ya, turunnya sebab-sebab ya, asbabul turunnya sebab-sebab. Nah, itu ya. Nah, kalau mereka hidup senang dan selamat di dunia, mereka akan disiksa di akhirat. Nah itu ya, walaupun mereka senang di dunia, misalnya orang-orang kafir Quraisy itu senang di dunia, membenci Nabi Muhammad SAW senang di dunia, mereka akan celaka di akhirat. Akan celaka di akhirat ya. Demikian pembelajaran hari ini ya. Anak-anak harus semangat ya, belajar yang rajin ya, tingkatkan beribadah, menjaga kesehatan ya. Sebelum pembelajaran diakhiri ya, untuk berdoa terlebih dahulu. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi
anak-anak sebelum belajar atau sesudah belajar untuk berdoa agar ilmu mudah masuk, ya, seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran telah selesai. Anak-anak terus dipahami. Kalau belum paham, ya putar lagi videonya, didengarkan dengan seksama. Punya bukunya, anak-anak ya tanyakan kepada guru, bapak ibu guru, pada ustadzah kalian, ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.